karena Jakarta ini menuju kota yang benar-benar ya sudah dirancang akan menjadi kota masa depan, di mana pembangunan kan berbarengan nih Bang, sehingga ketika ada pembangunan jalan otomatis macet. Iya, banyak terus nih perbaikan jalan terus nih. Nah, otomatis macet nih. Bandara ini kan crowded, Ya, suka macet juga. Macet juga. Makanya adanya Transjakarta ke bandara ini, ya kita bisa prediksi. Misalnya, ya kita kan 4-5 jam sebelum flight dong, Ya. harus prepare. Betul, Kan betul. kalau kita sejam sebelum flight, namanya bunuh diri. Kalau di mana? Nah, sekarang sudah ada. Udah ada ya. Transum ke Waduh, mantap nih. 3.500. 3.500 ya. Oke, wah murah banget ya. Jadi nggak ada pengaruh, tidak mau kan jurusannya ke arah. Apa kabar sahabat Ngaspal? Kembali lagi kita bertemu dalam channel Sahabat Ngaspal, di mana pada episode kali ini kita akan sedikit membahas tentang transportasi umum, karena ini dikaitkan dengan kenaikan bahan bakar saat ini. Yang memaksa mau tidak mau masyarakat umum khususnya di Jakarta ini harus mulai memikirkan kembali pola bagaimana mereka bertransportasi, melaksanakan mobilitasnya di Jakarta. Untuk itu pada kesempatan ini kami akan berbincang-bincang dengan narasumber kami, yaitu Bung Doma. Bung Doma ini adalah pemerhati termasuk juga pelaku dan penggunaan kendaraan umum saat ini. Jadi kita akan coba bertanya kira-kira bagaimana situasi pemanfaatan kendaraan umum saat ini, khususnya di Jakarta. Betul. Apa kabar Bung Doma? Harus baik selalu, abangku. Oke ya, Siap. sehat selalu ya. Sehat selalu. Yang Siap. penting apapun suasananya, situasinya Indonesia, kita harus jaga kesehatan kita. Itu yang utama. Itu yang utama. Bagaimana kita mau bertransportasi kalau tubuh kita sakit kan? Betul juga. Susah juga kita. Susah. Kalau Susah, sakit Bang. kita kan nggak bisa mobilitas ya. Setuju. Padahal kan sehari-hari kita perlu melaksanakan mobilitas. Betul. Khususnya ya tentunya mobilitas ini penting bagi kita untuk ya mendapatkan ya hasil ya. Betul. Ya paling nggak kita cari uang lah sebagai orang Indonesia biar bisa hidup kan gitu kan. Bekerja. Maksudnya kita kan, gitu kan. harus rutinitas kita bagaimana keluar rumah, bekerja sampai di tempat pekerjaan. Iya. Nah, melalui kanal ini kebetulan pembahasan dari abangku ini kan tentang transportasi. Otomatis Iya, kan betul. dari kita berangkat dari rumah ke tempat pekerjaan. tempat pekerjaan. Itu yang utama tuh, karena Betul. rutinitas harian Senin sampai Jumat. Ya kurang lebih lah. Kurang Dari lebih. Sabtu Minggu acara keluarga. Acara keluarga. Biasanya juga kalau kita yang punya transportasi kendaraan pribadi mikir 2 kali tuh Bang. Oke, nah Mikir. sekarang saya mau tanya nih. Kira-kira ya minggu-minggu terakhir ini ya atau bulan-bulan terakhir ini kita tahu bahwa dengan situasi dunia nih ya, dunia dan di Indonesia ini kan harga bahan bakar, harga bensin, diesel ini kan meningkat ya, lumayan harganya nih, ya, lumayan lah harganya. Dan ini sepertinya ya paling nggak pengalaman saya ya, pengalaman saya pribadi, kalau saya mau beli ya mohon maaf saya masih menggunakan kendaraan pribadi itu, waduh hampir double. Jadi kalau dengan harga yang sama sebelum ada kenaikan bahan bakar, kenaikan harganya ya, Iya betul. itu
saya beli dengan harga tertentu itu bisa full tank. Oke, Nah, I see. sekarang dengan harga yang sama Setengah. itu ya kurang lebih setengah lah, Kurang lebih setengah. atau mungkin naik dikit lah, atau ya kurang lebih 60% lah. Nah ini kan ya cukup membebani saya lah paling tidak, ya karena ya ongkos untuk bertransportasi jadi meningkat, costnya jadi meningkat otomatis. Nah Betul, sekarang betul. Ya saya juga sekarang sudah mulai menggunakan sekali-sekali menggunakan kendaraan umum. Transum ya. Ya, jadi saya mencoba bagaimana. Ternyata nikmat juga ya. Hybrid, berarti hybrid. Hybrid, Eh, ya kan? Kendaraan Hybrid, umum, kendaraan umum dan kendaraan pribadi. pribadi. Ya, kita hybrid nih Hybrid kendaraan kita. sekarang, istilah baru, hybrid. Hybrid, bertransportasi secara hybrid. Secara ya, gitu kan. hybrid, Oke, betul. sekarang gini. Sebagai pemerhati termasuk pengguna kendaraan umum User, yang sebelumnya sering menggunakan kendaraan pribadi, gimana kira-kira pendapat Bung Doma terhadap situasi saat ini? Oke, pertama-tama apa yang dijelaskan oleh abangku tadi, Ya, intermezzo tadi itu pasti bukan cuman abangku ini aja yang merasakan. ya, Pemirsa-pemirsa juga yang punya mobil pasti saya yakin sama. ya. Kan mayoritas kita kan bukan the have ya, Bukan the have. bukan 1% penduduk Betul. Indonesia ya. Betul. Nah, oleh karena itu, ketika sebenarnya kalau saya pribadi sebelum kenaikan, Ya, tapi ya. sudah mulai berasa nih dampaknya nih Bang, ya kan? Ya, ya. Karena kan Jakarta kita ini kan jalurnya padat, Ya, betul. macet. Macet. Nah, kita kan bicara kendaraan yang pribadi yang saya miliki saat ini kan adalah kendaraan bukan EV, Ya. tapi ICE ya. Jadi Ya. ICE itu istilahnya Ya. bensin. Bensin lah gitu. Nah, otomatis ketika karena Jakarta ini menuju kota yang benar-benar ya sudah dirancang akan menjadi kota masa depan, di mana pembangunan kan berbarengan nih Bang, sehingga ketika ada pembangunan jalan otomatis macet. Iya, banyak terus nih perbaikan jalan terus nih. Nah, otomatis macet nih. Oleh karena itu, apa nih biar nggak rugi? Sebenarnya kan berpikir awalnya kalau cuma rugi bensin, ya wajar lah. Tapi kan yang paling mahal adalah rugi waktu. Iya, betul. Nah, solusinya apa kan? Iya. Ketika kita berpikir solusi, coba-coba deh teman. Awalnya coba-coba. DKI khusus ya, Jakarta Ya, kan kita hidup di Jakarta. khususnya. Kebetulan kita hidup dan kerja di Jakarta. Atau Jakarta sekitarnya lah, Dan sekitarnya. Jabodetabek lah kira-kira Jabodetabek, gitu. betul. Lah, ada layanan-layanan Transum yang ternyata sudah bagus. Ya, Awalnya Sudah coba-coba. mulai bagus ya? Sudah mulai bagus. Oke. Awalnya coba-coba. Ketagihan, Pak. Kenapa? Ketagihan, Karena ya? waktu tempuh kita bisa tahu berapa lama durasi. Sementara kalau pakai kendaraan pribadi itu kita nggak bisa prediksi, tergantung jalan kan. Ya, Nah, kalau Transum kan tergantung jalan dan jamnya ya, jam, waktunya kan. betul. Oke. Misalnya kalau kita at least kita bicara berangkat kerja. Mhm. Berarti kan jam 7 pagi. Ya. Itu kan lagi lucu-lucunya nih jalanan Jakarta nih. Ya. Lagi kita diuji mental dan emosi. Jam 7 pagi, ada yang jam 6 ya. Ada yang jam 6. Bahkan jam 5 ada ya. Itu yang pinggiran tadi Abang Ya, maksud, oke. Jabodetabek pasti masuknya jam 5 pagi. Ya. Begitu sampai di titik temu, itu kan kredit. Ketika kredit itu udah pasti kita tidak bisa prediksi sampai di kantor jam Ya, berapa. betul. Kalau lagi hoki, ya Ya. tepat waktu. Ya. Nah, kalau lagi nggak hoki kan ini kita beban nih, masalah. Oleh karena itu begitu coba Transum, kita bisa bicara awalnya saya coba adalah Transjakarta. Oke, tunggu, mohon maaf nih. Udah. Kalau ransum ini kan istilah dari kendaraan umum Ya, kan? Transum ya, Ah, transportasi Transum. umum. Ya, Betul. jangan ransum karena ransum ini kayaknya Beras. kayaknya makanan nih. Kayak beras. Makanan jatah. Jatah. Jadi Transum, Transum, ya. Transportasi ya. umum. Umum. Sorry ya, biar Betul. kuping kita nggak salah dengar nih. Setuju, supaya pendengar juga kan tahu Iya, iya. apa sih Transum, transportasi umum. Umum, oke lah. Nah, jadi ketika awal coba tuh berarti Transjakarta. Ya, Naik, kok bisnya bersih, ya kan? oh, Hebat gitu ya, juga bagus ya. nih kan dalam hati nih. Terus
kalau berangkat kerja kan otomatis penumpang masih wangi-wangi tuh Bang. Tapi Jadi, kan padat juga dong. jelas Iya kan? padat karena mungkin Ya, jadi favorit desek-desekan kan gitu desek-desekan. kan. Tapi kan kita bisa memilih sebenarnya Ya. bisa kan sudah mulai banyak. Ya, ya. Jadi kalau ini penuh biasanya juga dari petugas Transjakartanya suka membatasi. Ya. Bagusnya begitu, ada controlling lah. Oh gitu ya, Ada controlling. ada pembatasan Ada kurang lebih ya. pembatasan, Biar karena- nggak mepet-mepet Nggak benar me- gitu kan. Iya, karena kan resiko itu Ya, Bang, ya. resikonya banyak kan. Ya oksigen lah mungkin di Ya, dalam. oke. Ya belum yang resiko tingkat kejahatan. Namanya orang copet. Hati-hati kantong. Kantong. Betul. Copet ini kan kita nggak pernah tahu. Iya, Atau iya. hari apes tuh nggak ada di kalender kan bahasanya Iya, iya. gitu. Jadi naik lah kok lancar Jaya nih. Oke. Ngelihat sebelah kiri jendela tuh lucu. Tuh orang pada macet parkir dalam hati tuh. Oh gini tuh rasanya naik Transum. Jadi nikmat juga ya. Nikmat. Oke. Menang nih. Berarti kan kita menang sampai tujuan. Menang waktu ya. Menang waktu. Oke. Nah, lalu kemudian udah tuh setelah coba berangkat kepulangan kan mau tidak mau pakai Ya. Transum juga. Oke. Kita coba pas pulang, ya mungkin suasananya hampir sama kayak berangkat, pasti desek-desekan karena jam pulang. Cuma bedanya di aroma kali ini. Berarti harus bawa parfum nih. Parfum dan masker. Oh masker. Jadi oke. masker ini kan menurut pendapat saya. Oh iya, pengalaman ya. Pengalaman. Oke. Tapi saya yakin sih itu hampir semua penumpang Transum tahulah itu Bang. Oke. Namanya pulang kerja, Iya. pulang aktivitas, keringat-keringat ya kan. Persamaannya desek-desekan, nah perbedaannya aromanya. Aromanya pasti Oke. adalah macam-macam. Udah, dan tapi kalau masalah ketepatan waktu mirip. Artinya kita juga lancar jaya. Oke. Yang macet kita dada-dada malah tuh. Nah, udah lalu hari berganti hari kayaknya menjadi ketergantungan. Iya, Ketergantungan, Bang. jadi nikmat juga ya. Nikmat. Jadi Oke. yang awalnya coba-coba, akhirnya kok jadi merasa waktu kok kayaknya kan lebih enak banyak menghabiskan waktu luang itu bukan di jalan, Bang. Ya. Kalau mau di rumah mendingan di rumah, kalau mau misalnya di tempat aktivitas mendingan banyak waktu di tempat aktivitas, Ya, ya betul. kan. Kalau kita buang waktu di jalan, stresnya jujur tuh itu pasti hormon stres meningkat, emosi pasti udah pastilah naik. Ya. Seperti betul. itu kalau menurut pendapat saya. Kalau udah emosi pulang rumah bisa nggak enak Oh iya. sama orang rumah ya gitu kan. itu otomatis. Apalagi di kantor dimarahin. Aduh, apalagi kita punya masalah di kantor, Iya, belum iya. lagi ini. Kan kalau kita naik mobil pribadi kan bisa lebih tambah ininya hormon stresnya. Ya. Dari kantor bawa masalah, nyampe jalan macet ya kan. Ya. Tapi bedanya mungkin bisa selonjoran, mungkin Ya. tidur. Tapi yang namanya macet kan nggak enak, Bang. Tapi yang kalau namanya selonjoran tidur kan di bis juga bisa kalau dapat tempat duduk. itu Bisa tiduran lagi. setuju. Itu tuh sebenarnya gini, di Transum ini kan kita kan ada tempat duduk kita tuh memang terbatas. Ya. Jadi yang beruntung adalah yang pertama-tama. Ya, yang dapat Gitu tempat kan, duduk yang lah. dapat ya. tempat duduk. Oke. Tapi kan di situ juga ada aturan di mana ada namanya priority Ya, seat, betul sih. Ya. kursi priority. Iya harus dong, kan ada orang-orang tua, wanita mungkin, Ibu hamil, ya, atau dan lain-lain yang lah. bawa anak, Ya, disabilitas. disabilitas. Ya, gitu. Oke. Nah, bicara disabilitas tadi Transum kita sudah ramah, sudah memang didesain. Saya ini lihat bicara bus ya. bus dulu deh. MRT, bus dulu ya, Bus bukan dulu, MRT dengan LRT ya, Iya, belum ya. Kita bicara di Transjakarta dulu. Transjakarta dulu. Saya sudah cukup menilai kalau dari 1 sampai 10 ya sudah 8 lah nilainya. Oke. Sudah 8 ya? 8. Sudah 8, Oh, Bang. Sudah Oke. 8. Oh, bagus dong kalau 8. Saya pikir mesti 6 atau 7. Tapi nggak tahun apa-apa ini, sih. tahun Oke. ini menurut saya sih sudah 8 karena apa? Fasilitasnya sudah memadai, bis-bisnya baru-baru, Oke. AC-nya dingin kan intinya Oh, di situ kan. oke, ya, AC-nya harus dingin, kursi seat priority-nya juga jelas, sama ketepatan waktu berangkat itunya
kan suka ada schedule tuh. Ya, relatif tepat lah Tepat. ya. Relatif Jadi ya. di setiap halte tuh ada monitor di mana Ya. kita tahu nih kapan bisnya tiba, kapan bisnya berangkat. Iya, iya. Nah, itu kan di era digital ini udah maju menurut Iya, saya. iya. Jadi Oke. kita bisa prediksi berapa lama lagi nih bis datang kan gitu kan. Berapa lama lagi nih kita sampai gitu. Makanya saya baru kasih nilai 8. Oke. Dengan itunya. Belum 9 sampai 10 nanti kalau Oh, udah perkembangan bagus. terus Udah bagus banget tuh nilai 8. Kalau di raport. di raport. Tapi dia menuju ke 9 kalau menurut saya kan berat nih Berat, bebannya kan. betul, Betul dong Bang. berat. Iya, Berat nih PR-nya masih banyak. Oke. PR-nya salah satu PR yang menurut saya kalau mau dia mau naik ke 9 ya ditambah lagi unit busnya atau bisnya supaya memang jangan kadang-kadang nunggu bisa 15 menit Bang. Oke. Kan betul. kalau bis banyak mungkin per 5 menit, Per 5 menit, ya, atau ya. normalnya 10 menit lah. 10 menit. Per Oke 10 lah. menit 10 kan. menit masih oke lah gitu. Masih worth it 10 Ya. menit. Cuma yang jadi masalah kan 10 menit ketika busnya itu penuh kan nunggu 10 menit lagi kebuang 10 Ya. menit penuh lagi terus-terusan. Makanya menuju ke 9 nilai 9 PR-nya memang banyak tapi menurut saya sih lagi menuju. Ya, kita Gitu, berdoa, Bang. kita mendoakan agar benar-benar bisa menambah ya Betul, busway-nya betul. gitu. Oke. Nah, sekarang saya mau tahu ya, kalau dari sisi tadi kan fasilitas busway sudah Betul. cukup bagus ya. Betul. Kendaraannya bagus, AC-nya bagus. Terus kemudian, nah saya mau tanya dari sisi harga bagaimana sih? Oke. Untuk bayaran itu cukup nggak atau nah sekarang ada kenaikan harga nggak nih untuk kenaikan busway itu bagi jadi- penumpang? Jadi inilah yang saya bilang maka nilai sampai 8 Bang. Tadi kan faktor kenapa dibilang tinggi 8 karena memang secara harga itu Iya, iya. benar-benar masuk akal kalau menurut saya. Masuk Dari akal. kalangan bawah tuh bisa naik Bisa Transum memanfaatkan busway Ah, itu ya. Betul. Apalagi kan kita mau keliling-keliling Jakarta asal jangan keluar halte kan harga sama. Oh gitu ya. Harga sama. Itu Jauh dekat sama harganya. harga sama. Jadi Oke. misalnya kita mau keliling asal jangan keluar halte. Mhm. Mau ganti bis gitu itu harga sama. Ya contoh misalnya saya dari Pramuka, Jalan Pramuka. Mhm. Tujuan misalnya mau ke Pantai Indah Kapuk nih. Oke, gitu. pandai. Ah, Ya lumayan lah. Peak kan ya. jauh. Lumayan ya kan? jauh tuh. Biasanya kan orang kalau arah tujuannya jauh tuh lebih enak naik kendaraan pribadi kan. Ya kira-kira lah gitu. Ini contoh nih supaya teman-teman di sini juga Emang bisa udah coba. ada sampai bis atau busway sampai Pantai Indah Kapuk? DKI luar biasa menurut saya. Dia Oh, iya. sudah sampai ke peak 2. Oh udah sampai ke peak 2 ya? 2. Kan Oh. tadinya baru sampai di Pancoran itu tuh, Pancoran, di peak 1. ya, peak 1. Sekarang ke peak 2 dengan rute yang lumayan jauh dan dia masuk tol kan kalau yang ini. Iya, iya. Jadi sebenarnya Blok M tujuannya kan Blok M peak 2. Itu bisa ditempuh nggak nyampe 1 jam itu. Oh, oke. Dengan busway. Ya, ya, ya. Artinya apa? Nah, kalau rumah saya misalnya di Pramuka, saya nge-tap. Harganya kan 3.500 saat ini ya. Saat ini ya. Saat ini Oke. 3.500. Mudah-mudahan nggak naik ya. Mudah-mudahan nih. Mudah-mudahan nggak naik 3.500 saya nge-tap. Ya. Nah, dari Pramuka itu kan saya nge-tap. Ini contoh ya, berarti kan tidak ada yang langsung ke peak. Ya, tidak ada. Mau, Belum mau, ada ya, belum gitu. ada, mau tidak mau kan jurusannya ke arah mana? Saya harus cari yang ke Blok M kan? Oh, ke Blok M, oke. Tapi dari Pramuka itu juga tidak ada yang ke Blok M. Jadi saya nggak ada ya, transit. gitu. Belum ada Bang. Oke. Saya transit kalau nggak di Manggarai, kalau nggak di Galunggung, ya kan di Duku Oke, Atas. Duku Atas. Ya. Nanti dari situ pindah halte Bang. Pindah halte yang penting kita jangan keluar. Pindah Ya. halte cari yang tujuan ke Blok M. Oke. Kita sambil membahas nanti, kita minum dulu ya. Oh, siap. Oke. Terima kasih. Seger juga nih. Aduh. Nah, sekarang saya mau bertanya nih tentang harga ya. Dengan kenaikan harga bensin dan harga-harga lainnya, sekarang ongkos biaya naik busway itu ada kenaikan apa enggak ya sekarang? Oke. Atau masih tetap? Kalau kenaikan harga kayaknya belum nih Bang. Oh, mudah-mudahan nggak naik ya. Mudah-mudahan tidak gitu. naik karena Oke, kan bagus. sifatnya katanya masih subsidi kan pemerintah Iya, iya. kan untuk Oke. Transum karena
pemerintah kan punya program bagaimana mengedukasi kita-kita ini beralih dari transportasi pribadi ke Transum. Itu kan program pemerintah kan. Dan saya setuju, itu saya support lah. Jadi buat teman-teman di luar, cobain deh ya kan. Nah, menyangkut harga itu masih flat. Kalau Transjakarta itu masih 3.500. Saat ini. Belum berubah ya? Belum, 3.500 yang otomatis atau notabene kan kalangan bawah sampai kalangan apapun masih terjangkau masih terjangkau. Itu pun dengan asumsi 3.500 itu unlimited nih kita, Bang. Mau keliling Jakarta asal nggak keluar apa namanya tadi halte itu nggak dikenain biaya lagi. Jadi jauh dekat tuh tetap harganya 3.000, sama ya gitu. Sama. Pokoknya gini nih. Patokannya keluar halte ngetap tuh udah angus tuh 3.500 itu. Tapi kalau contoh nih rumah saya di Pramuka, saya mau ke Pik 2. Itu kan tidak ada yang langsung, Bang. Jadi dari Pramuka saya ngetap 3.500 nih. Dia kan pemotongannya bukan pada saat di awal, Bang. Itu pas di keluar. Pas keluar. Pas keluar. Jadi ketika kita tap 3.500, saya harus ke Manggarai dulu, kalau nggak ke Duku Atas. Karena kan nggak ada yang langsung. Nah, saya dari situ berpindah jurusan yang lain. Jurusan lain ya. Yang penting masih di halte situ, transit. Pindahlah misalnya ke Blok M. Nah, di Blok M ini kan baru saya beralih ke Pik 2. Jadi langsung ya? Sekarang ada ya? Dari Blok M ke Pik 2 ya? Jangan kan ke Pik 2, ke bandara sekarang 3.500, Bang. Ke bandara juga? 3.500. Waduh. Asal kita mau tahu aja. Tahu ya, jalur-jalurnya. Jalurnya. Ya, gitu. Kan kalau ke bandara kan sekarang kita diprioritaskan. Karena memang kadang-kadang kan bandara ini kan crowded, suka macet juga. Makanya adanya Transjakarta ke bandara ini, ya kita bisa prediksi. Misalnya, ya kita kan 4-5 jam sebelum flight dong, harus prepare. Betul. Kalau kita sejam sebelum flight, namanya bunuh diri. Kalau di mana? Nah, sekarang sudah ada. Udah ada ya. Transum ke 3.500. 3.500. Wah, murah banget ya. Jadi nggak ada pengaruhnya kenaikan bahan bakar. Kemudian kalau masalah fasilitasnya sudah disupport bagus. Lalu kenaikan bahan bakar ini kan, rata-rata bis Transjakarta sekarang 50%-nya sudah electrical. Electric bus ya. Jadi nggak ada pengaruh ke solar. Iya. Nah sekarang gini ya, dengan kan harga bahan bakar, bensin, diesel naik kan. Betul. Kira-kira 1 bulanan inilah ya harga kenaikan itu. Nah, menurut pengamat Bung Doma ya, kira-kira ada perubahan jumlah masyarakat pengguna yang transportasi umum, ya maksudnya, taruhlah 1-2 bulan yang lalu lah, misalnya sebelum harga bensin naik ya, bahan bakar naik, dengan saat ini nih, kan apakah ada penambahan jumlah penumpang atau biasa-biasa saja seperti 2 bulan sebelumnya? Kira-kira bagaimana? Kalau itu kan sebenarnya datanya benar-benar checkers ya, harusnya kan checkers yang ini. Tapi betul. Ini pengamatan saya pengamatan aja ya. Lah kan. Pengamatan supaya tidak membingungkan buat penonton lah ya kan. Sebagai pengamat dan pengguna langsung. User atau pengguna langsung, saya pikir sih Bang, pasti ada dampaknya. Ada agak lebih padat gitu ya, kurang lebih. Yang naik akan lebih banyak gitu ya. Kelihatannya sebenarnya dari mungkin penumpang lebih banyak pasti kan. Pasti. Walaupun memang kita kadang-kadang kan tidak pernah hitung pasti karena setiap jam-jam sibuk itu udah pasti padat. Cuma yang saya bisa bilang sebelum kita buka data statistik jumlah penumpang kan itu yang punya bis yang tahu lah gitu. Mereka kan yang punya itu. Tapi dari pengamatan saya kan dengan
jumlah bis yang ditambah sama sama Transjakarta. Transjakarta, ya. Kita bicara Transjakarta kan dengan ditambah, berarti kan itu otomatis berarti kan nambah pengguna. Nambah pengguna ya. Iya dong. Oke. Nah, jadi saya lihat sih sudah mulai banyak juga yang sadar karena yang penumpang pribadi beralih ke Transum itu kita udah bisa ngelihat sesama ngelihat ya, itu sesama tuh. lah gitu ya. Karena kalau setiap kita mau ngantor kan kadang-kadang suka ada juga yang dia misal rumah agak di jauh. Waktunya bersamaan lah kurang lebih ya. Jadi dia dianterin istrinya mungkin ke Kantor. ke Lokasi halte halte. Transjakarta Iya. terdekat, dia baru beralih ke Transum. Atau dia bisa pakai feeder tuh kayak Gojek ya kan. Pakai motor turun situ, dia baru nyambung. Ataupun ada yang mungkin punya parkiran, ya kan? Nah dia parkir, dia pindah ke Transum. Ya betul. Ya, ini kan menandakan bahwa kesadaran masyarakat sebenarnya Bang sudah mulai ngeh, apalagi yang mungkin yang notabene teman-teman di sini yang sudah sering melancong ke luar negeri ya. Ya. Nah, ketika dia melancong kok dia mau naik-naik Transum di negara orang kan? Kalau di negara yang maju kan enak, fasilitasnya enak, waktunya juga tersedia, cukup tepat kan waktunya. Jadi kita bisa tahu. Di sini nih yang harus saya kasih tahu ke teman-teman nih di sini. Orang bule sendiri, Bang ya kan, yang menggunakan Transum kita itu angkat jempol. Dia sampai bilang, dia sampai bilang Indonesia public transportation di Indonesia katanya. Ya Jakarta lah khususnya. Iya, di Jakarta karena dia di Jakarta ini good katanya. Benar-benar. Jadi kebersihannya bagus. Ya, maklum bis baru kan. Maklum nih. Ini mohon maaf ini bukan memuji Pemda ya atau memuji Transjakarta ya, tapi ini kenyataan dari pengamat dan user langsung nih. Bahkan ada user luar bilang itu good karena memang quality control sih kalau saya lihat Bang, di setiap Transjakarta itu saya bukan orang Transjakarta ya, saya hanya user nih. Saya tekankan lagi Transjakarta itu di setiap halte itu udah ready tuh manpowernya. Bagus. Ada yang namanya Pramusapa. Pramusapa itu kan berarti SOP nih sekarang. Setiap mau datang selamat pagi. Ada ya gitu ya. Bagus. Artinya kan itu buat psikologis. Ya kan. Mereka pakai gini ya kan, sopan gitu, ya, SOP yang diajarkan. Ada Pramusapa, ada security di dalam situ. Security cukup ada ya. Harus ada karena buat keamanan kan. Security, ya kalau CCTV pastilah jelas kan. Tapi manpower ada namanya cleaning service. Bersih ya berarti kan. Toilet, ini nyaman apa nih. semua. Toiletnya bagus ya? Sejauh ini yang saya lihat bagus-bagus. Itu kan mereka SOP-nya harus dibersihkan. Ya, betul. Nah, si cleaning service ini dia bukan hanya di halte ternyata. Saya pernah tanya, ternyata dia ada bagiannya Bang. Misalnya dari halte ini, nanti dia ikut naik, pindah ke halte sana, dibersihin. Jadi mereka gitu. Ya, sudah diatur lah ya. Termasuk si Pramusapa. Ya kan, nah itu mereka ada koridor-koridornya. Jadi yang menurut saya sih, ya so sudah far. Ya gitu. Sekarang saya mau tanya ya ini. Mungkin yang terakhir ya, walaupun sebetulnya masih banyak pertanyaan nih. Betul. Kan kita juga harus bisa melayani orang-orang yang kekurangan atau kaum disabilitas ya. Apakah mereka yang kasarnya pakai kursi roda lah misalnya gitu. Iya. Kalau dia pakai kursi roda sendiri, ini bagaimana? Memungkinkan nggak dia bergerak atau mobilitas ke bis ya, transportasi umum. Kalau yang saya tahu dan jelas sekali di situ, di dalam bis itu kan tersedia jalur khusus, di mana jalur itu atau seat khusus itu adalah khusus buat disabilitas, kaum disabilitas. Kalau misalnya dia masih bisa jalan tapi pakai tongkat, mungkin lah ya gitu. Tapi kalau dia roda, misalnya pakai kursi roda, gimana tuh? Nah, memang sih saya jarang melihat, tapi pernah melihat dan ternyata setelah saya tanyakan juga memang ada fasilitas yang
khusus buat yang memang pakai kursi roda. Ya. Nah, petugasnya pun siap. Oh ada. Jadi yang ada bantu petugasnya gitu juga ya? yang membantu. Nah makanya petugas yang disiapkan ini dia palu gada juga nih ibaratnya. Apa lu butuh harus ada gitu kan. Apa Iya, kita iya. butuh. Jadi benar-benar ada SOP, mereka dilatih juga, ada Bagus trainernya. dong ya. Hebat. Bahkan bukan cuma bicara ini kaum disabilitas yang harus dapat tempat di transportasi umum. SOP yang lain juga ternyata lebih dari situ. Misalnya tiba-tiba dia ya maaf gitu, misal tiba-tiba sakit, kan disabilitas kan kadang-kadang Ya, tiba-tiba betul. sakit atau apa kan, itu ada nama layanannya kalau nggak salah. Ya, yang jelas ada petugasnya lah gitu ya. Transcare, karena Transcare. Transjakarta kan, Transcare itu mereka siap melayani. Wah, Nah, jadi bagus yang dong. abang tadi tanya apakah ini jadi priority, sangat priority karena tulisannya kan priority seat dan priority itu sangat priority. Mudah-mudahan penumpangnya juga menghormati ya gitu. Jangan rebutan terus kemudian Ini- akhirnya Ini nih gimana nih kira-kira nih penumpang ini nih, lainnya Bang, nih. Ini yang menjadi problem sebenarnya. Mental, Bang, mental penumpang kita nih masih Melayu banget. Oh, jangan bilang Melayu lah, Iya, tapi masih artinya masih ada kekurangan kayak lah ya, gitu kekurangan kan. tuh bahasa kasarnya tuh masih kayak kurang perhatian ya, Kurang atau kurang peduli lah kurang peduli terhadap sih orang-orang tepatnya. yang berkekurangan tersebut ya. Tepatnya tuh ego. Jadi gitu. kadang-kadang kan ketika kan warna dibedain Bang Iya, kursinya. warna dibedain. Warna merah berarti khusus priority. Ya. Ada oma-oma, ada yang pakai tongkat, ada kakek-kakek. Kadang-kadang cuek aja pura-pura tidur. Nah, udah kalau itu Wah, ini nih harus ada edukasi nih kepada masyarakat Indonesia ya, khususnya yang di Jakarta nih. kalau menurut saya itu sih personalitinya aja kan. Ya. Buktinya kan masih banyak juga yang sadar. Yang sadar. Karena kita transport namanya umum kan. Ya. Umum itu kan tidak ada yang merasa punya dia pribadi dong. Betul, betul. Umum namanya kan. Umum tuh ya harus sadar lah gitu. Oke. Ada yang lebih membutuhkan, apalagi Iya, yang muda-muda. Muda-muda mah nggak usah duduk juga apa-apa kan, berdiri. Masih kuat lah gitu ya. Kecuali kalau dia sakit ya bang. Dia sakit kan Oke. dia bisa bilang gitu. Kalau Oke. Waduh, ini terima kasih nih kepada Bung Doma nih yang sama-sama sebagai pengamat dan user langsung dari transportasi umum khususnya di Jakarta. Jadi sahabat kanal kita, sahabat Ngaspal, demikian kita sudah bincang-bincang sama Bung Doma tentang bagaimana kondisi dan situasi transportasi umum di Jakarta, apalagi berkait juga dengan peningkatan harga bahan bakar minyak yang tentu ini harus merubah pola bertransportasi, pola mobilitas masyarakat di Jakarta khususnya. Betul. Dan saya sebetulnya masih berharap sesuai yang dijanjikan oleh Bapak Presiden kita yang terhormat, Bapak Prabowo, kan katanya mencoba untuk diupayakan naik kendaraan umum di Jakarta ini gratis. Nah, mudah-mudahan ini bisa terlaksana ya. Betul. Tapi saya sudah dengar sebetulnya sudah ada program bahwa untuk kalangan lansia ini sebetulnya free ada betul. sudah diberikan gratis. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan kendaraan umum dengan gratis tersebut. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali kepada dalam acara kanal Sahabat Ngaspal untuk episode berikutnya. Terima kasih.